Ya, puji Tuhan saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Saudara, dari pembacaan ini saya ingin bicara dan setuju, yaitu tantangan orang Kristen di akhir zaman. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam cerita yang sudah kita baca ini saudara, di sini kita melihat Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya supaya mereka waspada terhadap tantangan-tantangan yang akan terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Di akhir zaman saudara, iblis akan berusaha sedemikian rupa untuk membuat banyak umat Tuhan mengalami kemunduran dalam pengiringannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara Tuhan, Tuhan Yesus berpesan kepada kita supaya kita waspada dengan tipu muslihat iblis. Nah, saudara, pada malam hari ini kita akan membahas tentang 3 tantangan yang perlu untuk kita perhatikan dan perlu untuk kita waspadai. Amin. Yang pertama saudara, kita baca di dalam ayat 4 sampai 5. Dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara Tuhan, tantangan yang pertama yang perlu kita waspadai di akhir zaman adalah penyesatan. Saudara, penyesatan itu ada 2 macam. Penyesatan yang pertama adalah penyesatan dari luar kekristenan. Saudara, di luar kita, di luar agama kita, di luar agama Kristen ada banyak pengajaran-pengajaran yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saudara, di luar sana ada banyak pengajaran mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita percaya Yesus itu Tuhan ada dasarnya. Dasarnya adalah pertama, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Coba kita buka Yohanes 13 ayat 13. Dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi sangat jelas di dalam ayat ini dikatakan bahwa Yesus sendiri mengakui, Yesus sendiri mengatakan tentang pribadinya bahwa dia adalah Tuhan. Kalau kita membaca juga saudara, murid-murid Yesus yang sehari-hari bersama-sama dengan dia waktu dia ada di dunia ini, mereka juga memanggil, mereka juga menyapa Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang ini ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, maka waspadalah saudara, jangan terpengaruh dengan itu. Amin. Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi memang kalau di Alkitab dikatakan Yesus itu Tuhan dan dia juga manusia. Jadi ada 2 sifat dari Yesus, yaitu Tuhan, ya dia juga Tuhan, dia juga manusia. Pertanyaannya saudara, mungkin enggak kalau di saat yang bersamaan Tuhan itu sekaligus menjadi manusia? Sangat-sangat mungkin kalau Tuhan itu di saat yang sama dia Tuhan dan di saat yang sama juga dia manusia. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Karena Tuhan Maha Kuasa, maka Tuhan bisa melakukan apa saja. Karena Tuhan Maha Kuasa, maka Tuhan bisa menjadi apa saja kalau dia mau. Faktanya Yesus itu adalah Tuhan dan juga manusia. Pertanyaannya saudara, mengapa Yesus itu yang adalah Tuhan menjadi manusia? Tujuannya adalah untuk menjadi manusia yang sempurna, untuk menjadi manusia yang tidak berdosa, sehingga memenuhi syarat untuk menjadi korban tebusan bagi dosa-dosa manusia. Maka dari itu saudara Tuhan, firman Tuhan mengatakan waspada saudara. Tuhan Yesus mengatakan waspadalah dengan penyesatan. Amin. Kemudian saudara, penyesatan yang kedua adalah penyesatan dari dalam kekristenan. Jadi kalau tadi penyesatan dari luar kekristenan, sekarang ini
pengesatan dari dalam kekristenan. Saudara sama Tuhan, kalau di beberapa mungkin sekitar 20-an tahun terakhir ini berkembang suatu pengajaran yang diistilahkan dinamakan dengan hyper grace, ya. Hyper grace ini artinya anugerah yang berkelebihan. Jadi Bapak Ibu Saudara sama Tuhan, hyper grace ini mengajarkan karena kita sudah percaya kepada Yesus, karena kita sudah percaya kepada Tuhan, maka saudara sekali kita percaya dan diselamatkan, maka kita akan tetap diselamatkan bagaimanapun hidup kita, saudara. Karena mereka mengatakan bahwa anugerah Tuhan itu sangat besar, katanya. Jadi saudara, pengajaran ini kelihatannya baik, kelihatannya benar, padahal tidak, saudara. Ya, jadi orang yang menganut paham hyper grace ini, itu akan punya iman yang tidak utuh, yang tidak benar, iman yang keliru. Memang betul saudara, kita diselamatkan karena iman, amin. Kita diselamatkan karena anugerah oleh iman kita. Tetapi iman yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Alkitab, itu yang penting untuk kita mengerti, saudara. Maka dari itu coba kita baca, saudara, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Ini tentang iman yang benar, ya. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman yang benar, iman yang menyelamatkan itu, iman yang dikehendaki oleh Tuhan adalah iman yang tidak hanya sebatas ucapan, saudara. Tetapi iman yang dibuktikan, iman yang diwujudkan lewat perbuatan melakukan kehendak Tuhan. Itu iman yang benar. Sama seperti, coba kita baca dari ayatnya yang ke-15, ya. Dikatakan di ayat 15 ini, ya, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jadi maksudnya begini, saudara, ya. Misalnya ada teman kita nih, dia nggak punya pakaian dan nggak punya makanan. Kemudian kita bilang, teman, jangan lupa pakailah pakaian yang panas, makanlah sampai kenyang, katanya. Tetapi cuma sampai di omongan kita. Kita tidak memberikan dia makanan dan kita tidak memberikan dia pakaian. Padahal kita sudah tahu dia tidak punya makanan dan tidak punya pakaian. Tapi kita cuma ngomong, jangan lupa pakai pakaian panas, jangan lupa makan sampai kenyang. Kita tidak melakukan apa-apa untuk dia. Kita hanya ngomong saja. Firman Tuhan mengatakan, apakah gunanya hal tersebut, saudara? Amin. Itu omong kosong, saudara. Maka dikatakan seperti itulah iman, katanya. Jadi iman itu tidak hanya sebatas kita ucapan, oh saya percaya Tuhan, saya yakin Tuhan itu ada, ya, saya yakin Tuhan itu baik. Tetapi kalau kita tidak membuktikannya, kalau kita tidak mewujudkannya lewat kita melakukan kehendak Tuhan, maka iman kita itu adalah iman omong kosong. Iman yang mati di kata sini, bukan iman yang menyelamatkan. Jadi iman yang benar adalah iman yang dibuktikan. Amin. Amin, saudara Tuhan. Karena Tuhan tidak butuh ucapan, Tuhan lebih butuh buktinya, saudara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita baca di ayat 9 dan 10. Dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku.
Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi tantangan yang kedua bagi orang Kristen di akhir zaman, kata Tuhan Yesus, adalah penganiayaan. Nah saudara, penganiayaan itu juga ada dua macam. Yang pertama adalah penganiayaan secara langsung. Apa itu penganiayaan secara langsung? Saudara, hari-hari ini di berbagai tempat di belahan bumi ini ada banyak orang Kristen yang dianiaya. Ada banyak orang Kristen yang dipenjara karena kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak orang Kristen yang dibunuh karena kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak orang Kristen yang disiksa karena kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Mereka dianiaya. Ya, saudara, saya pernah baca sebuah survei, sebuah penelitian. Setiap hari itu ada ribuan orang Kristen yang mengalami penganiayaan hari-hari ini. Di berbagai negara, saudara, di berbagai negara ya, di negara-negara tertentu, banyak orang Kristen yang mengalami penganiayaan secara langsung. Ya. Kemudian, saudara, penganiayaan yang kedua adalah penganiayaan secara tak langsung. Jadi kalau tadi penganiayaan secara langsung, yang kedua adalah penganiayaan secara tidak langsung. Bagaimana penganiayaan secara tidak langsung? Saudara Tuhan, di banyak tempat, banyak orang Kristen juga yang mengalami pembatasan-pembatasan di dalam hidupnya. Pembatasan beribadah, ya nak bisa beribadah secara bebas ya. Pembatasan kegiatan-kegiatan rohani, pembatasan pembangunan tempat ibadah dan sebagainya. Itu saudara, ya bisa dikatakan penganiayaan tetapi secara tidak langsung. Tetapi memang saudara, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita bahwa di akhir zaman salah satu tantangan kita adalah penganiayaan. Apapun penganiayaan yang terjadi, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita baca di ayat 12. Dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi ini adalah tantangan yang ketiga. Kalau tantangan yang pertama tadi adalah penyesatan, amin. Tantangan yang kedua adalah penganiayaan. Tantangan yang ketiga yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat ini adalah pendurhakaan. Ya. Nah, saudara, pendurhakaan itu juga ada dua macam. Yang pertama adalah pendurhakaan secara langsung. Bagaimana pendurhakaan secara langsung, saudara? Saudara Tuhan, kalau kita melihat di kehidupan orang Israel, pada waktu mereka keluar dari Mesir ya, jadi generasi orang Israel yang keluar dari Mesir. Di situ saudara Tuhan, dikatakan mereka dituntun oleh Tuhan. Di situ mereka dikatakan disertai oleh Tuhan. Di situ dikatakan saudara bahwa mereka banyak mengalami mujizat Tuhan, banyak menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam hidup mereka. Tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan kesulitan hidup, maka mereka selalu berkata bahwa mereka mau kembali ke Mesir. Jadi saudara, pendurhakaan secara langsung adalah tidak mau melakukan perintah Tuhan. Jangan kita menjadi umat Tuhan yang seperti ini. Amin. Tahukah saudara bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dikatakan dipanggil Tuhan keluar dari kehidupan yang lama dan berjalan bersama Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan, berjalan dalam perlindungan Tuhan, berjalan dalam penyertaan Tuhan, ya, menuju ke tujuan yang Tuhan tetapkan, yaitu surga, saudara. Perjalanan hidup kita mengiring Tuhan memang tidak terlepas dari kesulitan. Memang tidak terlepas mungkin dari pergumulan dan persoalan. Tetapi saudara, kesulitan, pergumulan, persoalan bisa saja terjadi. Warningnya bagi kita adalah jangan sampai karena itu kita berusaha kembali kepada hidup kita yang lama. Kemudian yang kedua adalah pendurhakaan secara tidak langsung. Bagaimana itu pendurhakaan secara tidak langsung? Seperti yang dilakukan oleh Musa dan Harun, ya. Coba kita baca dulu saudara.
Di dalam kitab Bilangan pasal 20 ayat 23 sampai 24. Dikatakan, Bilangan pasal 20 ayat 23 sampai 24 dikatakan, lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Jadi ternyata Harun dan Musa pernah mendurhaka kepada Tuhan, saudara. Ya kan? Yaitu waktu mereka ada di mata air Meriba. Nah, saudara, cerita tentang mata air Meriba ini terdapat di dalam kitab Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai 13. Jadi ceritanya, saudara, pada waktu itu umat Israel, umat Tuhan sedang mengalami kesulitan di mana mereka tidak mendapatkan air minum. Ya. Dan setelah itu mereka bersungut-sungut kepada Musa. Ya kan? Mereka mengeluh kepada Musa, mereka protes kepada Musa. Kemudian Musa ini ya, dia menghadap kepada Tuhan dan Tuhan memberikan perintah bahwa ya mereka harus mengumpulkan ya, seluruh umat Tuhan. Kemudian setelah umat Tuhan itu berkumpul di depan umat Tuhan ini, si Musa dan Harun ini harus mengatakan kepada sebuah bukit batu yang ada mungkin di tempat itu ya. Mereka harus mengatakan kepada bukit batu untuk supaya bukit batu itu mengeluarkan air sehingga orang Israel dan ternak mereka bisa minum. Tetapi si Musa ini karena dia jengkel dengan dengan umat Israel ini, dia kemudian bukan ngomong kepada bukit batu itu supaya keluar air. Dia ambil tongkatnya dan memukul bukit batu itu 2 kali dan memang keluar air, saudara. Tetapi itu di dalam pandangan Tuhan adalah bentuk kedurhakaan, saudara. Mengapa? Karena Musa ini melakukan perintah Tuhan tetapi tidak seperti yang diperintahkan. Yang diperintahkan kan dia hanya cukup ngomong, saudara. Tapi Musa ini ya, karena mungkin hatinya jengkel, dia pukul bukit batu itu. Dan itu kesalahan Musa dan Harun. Sehingga saudara, konsekuensinya mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya. Musa, saudara, hanya Tuhan kasih kesempatan untuk lihat tanah perjanjian. Tapi tidak bisa masuk. Karena apa? Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Musa itu sudah dipanggil Tuhan. Jadi saudara, kesan Tuhan, pendurhakaan secara tidak langsung itu berbicara tentang melakukan firman tetapi tidak tepat seperti yang diperintahkan. Saudara, biarlah ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita melakukan perintah Tuhan, mari kita melakukan firman Tuhan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Sebenarnya Musa dan Harun ini cuma karena mereka jengkel saja dengan umat Tuhan yang degil, saudara. Iya kan? Tapi saudara, ya mereka melakukan sesuatu tidak seperti yang diperintahkan Tuhan, tidak tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan saudara sama Tuhan, dalam pemandangan Tuhan itu adalah suatu kesalahan. Dalam pemandangan Tuhan itu adalah dosa. Dalam pemandangan Tuhan itu adalah bentuk pendurhakaan. Ya. Maka dari itu saudara sama Tuhan, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita waspada dengan pendurhakaan. Amin. Amin. Mari kita menjadi umat Tuhan yang mau melakukan kehendak Tuhan. Mari kita mau menjadi umat Tuhan yang mau melakukan perintah Tuhan. Dan di dalam kita melakukan perintah Tuhan, di dalam kita melakukan kehendak Tuhan, mari kita berusaha melakukan tepat seperti yang diperintahkan.